Sampailah ia di rumah sakit. Kemudian sang pasien atau anak tersebut ditangani oleh dokter dan diobati dengan segala macam penanganan sesuai medis. Seusai mendapatkan pertolongan pengobatan, subhanallah dirapikan kembali cedera di kepala anak tersebut. Kemudian sang dokter berkata, ini kena selaput otaknya, sehingga dilakukan tindakan operasi oleh pihak dokter. Singkat cerita, selesai operasi, sadarlah anak ini. Seusai sadar dengan polosnya, sang anak berkata, di mana orang yang memberi saya boga yang pakai sorban di kepalanya? Seisi ruangan itu pun dibuat bingung oleh pertanyaan si anak tersebut. Lalu jamaah yang menolong anak ini akhirnya bertanya, yang mana? Saya membawa kita ke sini sendiri, tidak ada orang lain, tidak ada yang menggunakan sorban, hanya saya yang pakai pakaian kantor. Tapi hatinya jujur, mungkin anak ini belum sempat bertemu dengan guru mulia. Setelah itu dilanjutkan lagi, sang anak berkata, itu yang jenggotnya merah. Mendengar pernyataan anak ini, teringatlah Habib Bana Umar bin Hafiz di benak jamaah itu. Lalu kemudian ia mengambil handphone miliknya dan menelusuri foto guru mulia dan mencari foto Habib Umar bin Hafiz, lalu menunjukkannya kepada anak tersebut. Yang inikah orangnya? Dan lagi-lagi dengan polosnya sang anak itu menjawab, iya, yang ini orangnya. Tadi dia memberi saya makan yang enak-enak. Karomah yang keempat, mampu membuat satu gedung warga Inggris non-muslim masuk Islam. Al-Habib Qasim bin Husain Al-Atos, Kodim guru mulia ketika di Darul Mustafa, menceritakan kejadian yang beliau dengar langsung dari lisan Al-Habib Muhammad bin Umar bin Hafiz, putra guru mulia. Suatu waktu, kurang lebih sebulan yang lalu, murid Habib Umar bin Hafiz di Britania, Inggris membuat acara semacam seminar dalam satu gedung berkapasitas 3.000 peserta yang semuanya dari kalangan profesor, doktor, dan kalangan terpelajar, namun kesemuanya beragama non-muslim. Seperti biasa, sebelum berceramah, guru mulia tersebut terlebih dahulu membaca Ratib Al-Atos, Maulid Ad-Diyatul Lami, yang telah ada terjemahan dalam bahasa Inggris. Di saat Mahalul Qiyam atau berdiri dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, semua ikut berdiri dan hampir semua peserta menangis, walaupun para peserta tersebut beragama non-muslim. Selesai membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz pun memberikan tausiah atau ceramahnya. Akhirnya setelah ceramahnya usai dan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz keluar dari gedung dan hendak pulang menuju ke mobil, namun sesampainya di mobil ternyata murid Al-Habib Umar dari pihak kru dan event organizer meminta beliau untuk masuk kembali karena katanya jamaah di dalam gedung masih belum puas mendengar ceramah guru mulia Umar bin Hafiz. Akhirnya guru mulia Umar bin Hafiz kembali lagi ke gedung tersebut. Setelah beliau naik ke panggung lagi, beliau bertanya kepada seluruh peserta seminar, kenapa kalian memanggilku kembali kemari? Kemudian para peserta menjawab, kami ingin masuk Islam dan mengucapkan syahadat melaluimu. Subhanallah, tidak kurang dari 2.900 peserta yang berada di dalam gedung tersebut pada saat itu langsung mereka semua masuk Islam. Pernah juga dikisahkan ada seorang lelaki non-muslim bertemu dengan Habib Umar di sebuah bandara airport atau bandara penerbangan. Tanpa disadari, beliau menghampiri Habib Umar dan memeluknya dan berkata, aku tidak tahu apa yang Anda kerjakan dan siapa Anda sebenarnya, tapi tiba-tiba aku ingin menjadi seperti Anda. Segeralah setelah itu dibimbing oleh Habib Umar bin Hafiz, orang tersebut akhirnya mengucapkan syahadat dan masuk Islam menjadi seorang muslim. Yang kelima, karomah mampu menghilang lolos dari kepungan lawan. Dikisahkan suatu ketika guru mulia yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz diundang dalam sebuah acara seminar yang mendatangkan berbagai narasumber untuk menyampaikan hujah atau penjelasan terkait amaliyah-amaliyah ahli sunnah wal jamaah yang sering disebut oleh kelompok tertentu sebagai sebuah ajaran yang tidak ada tuntunan sunnah, yang dikatakan bid'ah, musyrik, dan lain sebagainya. Acara seminar dilaksanakan di dalam gedung tertutup dan jauh dari pantauan umum. Sebuah insiden akhirnya terjadi di tengah-tengah acara. Tiba-tiba listrik padam dan dalam suasana yang gelap gulita tersebut, Al-Habib Umar pun tiba-tiba diserbu oleh para peserta yang kontra dengannya, yang kurang sepaham dengan aliran beliau. Dan kabar ini pun langsung terdengar oleh para murid-muridnya yaitu santri-santri Darul Mustafa. Maka tanpa berpikir panjang, berangkatlah dua jawara pondok menuju lokasi
yaitu Al-Habib Quraisy Baharun Cirebon dan Al-Habib Soleh Al-Jufri Solo. Begitu sampai di lokasi, beliau berdua nampak marah besar dan tidak sabar untuk segera masuk ke dalam gedung di mana Guru Mulia Al-Habib Umar Al-Hafidz sedang dalam bahaya. Al-Habib Quraisy tidak berpikir untuk lapor polisi atau mengajak pasukan dari teman-teman pondok. Beliau justru berangkat sendiri dengan Al-Habib Soleh Al-Jufri saja. Sebelum bisa menembus masuk ke dalam gedung yang tertutup tersebut, beliau bertanya kepada salah seorang yang ada di sekitar tersebut, mungkin kepada supir Al-Habib Umar, apa benar ada insiden bahwa guru kita sekarang sedang dalam bahaya di dalam sana? Kemudian orang tersebut menjawab, ya benar, tadi guru kita menyampaikan materi ini itu. Lalu tiba-tiba ada suara seperti perdebatan hebat. Lalu listrik padam dan para hadirin ramai-ramai menyerbu guru kita. Dan insiden itu pun masih berlangsung sampai sekarang. Al-Habib Quraisy Baharun Cirebon lalu berkata, lalu bagaimana keadaan guru kita? Kemudian dijawab, itu guru kita baik-baik saja, tidak merasa disentuh oleh siapapun. Beliau sedang istirahat santai di dalam mobil, dan entah siapa yang saat ini sedang diserbu dalam sana. Subhanallah. Karomah yang keenam, membakar jin dengan tatapan mata. Seorang santri dari Darul Mustafa Malaysia mendapat kabar yang cukup mengagetkan dari seorang keluarganya di rumah. Kabarnya ketika itu saudarinya yang sedang di rumah sedang dirasuki oleh jin goib. Pihak keluarganya telah mengusahakan berbagai cara untuk mengeluarkan jin tersebut, tapi ternyata hasilnya sia-sia saja. Akhirnya santri tersebut berinisiatif untuk meminta bantuan kepada gurunya, yaitu Guru Mulia Habib Umar bin Hafidz. Setelah Guru Mulia Habib Umar bin Hafidz selesai menunaikan sholat, santri tadi memberanikan diri untuk maju mengutarakan niatnya. Ia pun berkata, ya Habib, sekarang saudari saya di Malaysia sedang dirasuki oleh jin, dan jin itu sangat susah untuk dikeluarkan. Guru Mulia langsung paham kalau santri itu sedang meminta bantuannya. Tiba-tiba Guru Mulia terlihat seperti memandang seseorang dan beliau pun berucap, ihtarik, artinya terbakarlah kau. Santri itu sempat bingung dengan apa yang dilakukan oleh Guru Mulia Habib Umar bin Hafidz, tapi ia hanya berhusnuzon, mungkin ada hikmah di balik semua ini. Lalu santri itu pun pamit untuk segera menghubungi keluarganya dan memastikan keadaan saudarinya. Dan subhanallah, jin yang merasuki tubuh saudaranya itu telah keluar, dan dia baru sadar maksud dari sikap Habib Umar tadi, seperti memandang ke arah jin itu dan kemudian mengancamnya dengan ucapan ihtarik. Seorang santri Darul Mustafa lain pernah ditanya oleh seorang Syekh Tarim. Syekh berkata, apakah kau tahu mengapa gurumu sering diundang acara selamatan rumah baru? Santri itu menjawab bahwa ia tidak tahu. Lalu Syekh itu pun menjawab pertanyaannya sendiri. Apabila gurumu itu hadir di rumah yang masih dihuni oleh jin, maka hanya dengan beliau melihat ke suatu arah, jin-jin di arah itu pun akan lari keluar dari rumah tersebut. Dan begitu pun seterusnya, hingga rumah tersebut bersih dari para jin dan gangguan goib. Wallahu a'lam bishawab.